Sebagai salah satu bagian dari masyarakat yang ada di Indonesia, kita pasti pernah merasakan perasaan ketidaksetaraan yang hadir di dalam hati kita. Untuk membantumu menyingkapi ketidaksetaraan sosial yang ada di Indonesia, kita akan menyaksikan drama dari kisah Asri sebagai salah satu contoh yang menegakkan ketidaksetaraan dalam hidupnya. Suatu hari, Asri menghampiri ibunya dan bertanya, Bu, aku setelah lulus SMA ini boleh nggak kuliah di Jakarta? Aku udah mimpin hal ini dari duduk di bangku SMP, Bu. Sudahlah, Nan, nggak usah mimpi tinggi seperti itu. Toh kamu kan perempuan, mau sekolah tinggi pun kamu tetap jadi istri. Ginian, Dok, tugas istri itu ngejaga suami, anak, keluarga. Apalah itu kuliah kayak gitu. Betul itu kata ibu, Mbak. Mendingan Mbak terima saja amanah dari Mas Fahri. Bapaknya itu orang terkaya di kampung kita. Mbak itu beruntung dia suka sama anak miskin kayak Mbak. Kalau Mbak nikah sama dia, siapa tahu Mbak bisa kuliah lagi toh. Tuh, dengerin dari kamu. Asri hanya terdiam tanpa kata dan berlari ke kamar. Fahri pun resmi menjadi suami dari Asri. Mereka mulai membangun sedikit demi sedikit rumah tangga mereka bersama. Setelah lama berpikir, Asri pun menerima lamaran Fahri dengan maksud agar ia bisa kuliah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Asri, Iya, Mas. sini kamu. Pijitin, kaki aku sakit. Kamu tuh jadi istri yang bener. Lihat suami sakit, pijitin. Mas, aku ada rencana kuliah lagi supaya gampang cari kerja. Aku juga kan mau cari kerjaan supaya bisa bantu Mas Fahri cari uang. Boleh kan? Apa? Gak salah dengar aku. Mau kuliah? Buat apa? Kamu itu kan perempuan. Tugas kamu itu di rumah. Ngapain kerja-kerja? Kuliah-kuliah? Ngurusin aku aja belum benar. Keesokan harinya, orang tua Fahri datang berkunjung ke rumah anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Dok. Apa kabar? Baik, yuk masuk, Bu. Oke. Dok Asri, Ibu bawakan ini. Makasih. Semoga bermanfaat ya, Dok ya. Ya, Bu. Bu, aku bikinin teh dulu ya. Oke, makasih, Dok. Ya. Bu. Iya. Fahri pengen cerita deh. Cerita apa? Masa Asri pengen kuliah? Padahal kan tugas dia sebagai istri. Aduh, Asri ngomong kayak gitu lagi ke kamu. Kapan? Kemarin. Aduh, Mbak Asri, ibu udah gak ngerti lagi apa isi pikiran dia. Gini ya, Nak, Asri itu kan perempuan dan dia juga tahu kalau kodratnya seorang perempuan itu pasti di dapur, ya kan? Aduh, ibu udah gak ngerti lagi gimana caranya bilang ke Asri. Bilangin deh, Nak, ke dia, gak usah punya pikiran macam-macam, gak usah mimpi yang terlalu tinggi kayak gitu, ya. Kalian kan baru menikah, baru menjadi pasangan pengantin yang baru. Jadi tolong Asri itu difokuskan saja ke kamu dan ngurus rumah saja. Itu udah lebih dari cukup, ya. Nanti kamu bilangin lagi. Bu, nih tehnya. Oh iya, makasih ya, Dok. Tuh, dengar kan kata ibu? Mentang-mentang belum punya anak, seenaknya pengen jalan-jalan. Kamu itu jadi istri aja belum becus. Pakai segala minta kuliah-kuliah. Di rumah yang benar, jagain aku. Urusin aku aja belum becus. Iya, Dok. Kalian kan baru menikah, ya. Kalian juga belum berpenghasilan. Nanti uang kuliahnya mau dari mana? Sudah ya, jaga Fahri, urus rumah, ya. Iya, Bu. Lalu, 4 bulan kemudian terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Fahri terhadap Asri. Hingga sahabatnya, Ayu, datang dan menemukan Asri dalam keadaan babak belur. Assalamualaikum. Tidak ada respon. Namun,
Ayu mendengar suara tangisan dari dalam rumah Asri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Sri. Ini perbuatan suami kamu. Iya, yuk. Gak apa-apa kok, aku udah biasa. Ini tuh gak boleh dibiasain. Lama-lama kamu bisa mati kalau diginiin terus. Terus aku harus gimana, yuk? Kalau aku keluar dari rumah, suami aku gak akan tinggal diam. Kamu tuh sebagai wanita gak boleh lemah sama laki-laki. Kita ini juga punya hak untuk hidup bebas dan layak. Apalagi sekarang ini udah zaman emansipasi wanita. Kesetaraan wanita juga udah banyak di mana-mana. Akhirnya, Fahri pun dilaporkan ke pihak berwajib dan masuk ke dalam sel penjara atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kini, semua kondisi telah baik-baik saja, hingga akhirnya Astri memutuskan untuk mengikuti kuliah bersama sahabatnya, Ayu, dan meraih cita-cita yang selama ini ia impikan. Kamu mau gak ikut program beasiswa Mama? Mau kan? Nanti kita kuliah bareng-bareng. Iya, aku mau kok. Asri kemudian meneruskan kuliahnya, dan setelah belajar giat selama beberapa tahun, ia akhirnya lulus dan mendapatkan gelar sarjana. Asri pun melamar pekerjaan dan diterima di salah satu perusahaan ternama di ibu kota. Ya, interview kali ini selesai. Kamu hebat, kamu perempuan yang hebat. Bagus untuk dijadikan contoh yang lain. Dan menghancurkan stigma bahwa perempuan hanya bisa di dapur saja. Terima kasih, Ibu. Ya. Akhirnya, Asri melanjutkan hidupnya dengan berbagai pencapaian dan cita-citanya yang telah terwujud. Ia kini fokus pada karir dan tujuan hidup yang lebih baik. Kisah Asri memang merupakan salah satu dari kisah yang berakhir bahagia, namun tidak dengan beberapa orang yang ada di Indonesia. Jadi, bagaimana kontribusimu dalam menegakkan ketidaksetaraan yang ada di Indonesia?